Tetapi karena niatnya yang tidak baik, maka amal itu berubah menjadi amal dunia. Amal dunia berarti tidak mendapatkan apa-apa, bahkan boleh jadi mendapat dosa. Itu contohnya, dia sholat, tapi sholatnya dengan niat apa? Bukan niat lillahi ta'ala, tetapi karena riya, ujub dan sebagainya. Nah, itu tidak mendapat apa-apa, bahkan mendapat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar sahabat semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar hadis yang dibaca oleh para kiai, para ulama yang berkaitan dengan niat. Tentunya hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu sah dengan adanya niat. Jadi setiap amal yang kita lakukan sah apabila dibarengi dengan niat. Contohnya seperti sholat, sah sholat itu kalau sholat pakai niat. Nah, puasa sah dengan adanya niat, zakat sah dengan adanya niat dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, dalam masalah niat juga diwajibkan ketika kita belajar. Kapan wajibnya? Ya boleh jadi di awal kita menuntut ilmu. Contohnya kalau kita ke pondok, di awal kita mau ke pondok, atau setiap hari kita meluruskan niat kita. Kenapa niat ini dianjurkan untuk selalu diperbaharui? Karena takutnya nanti di awal-awal kita niatnya bagus, di tengah-tengah mungkin pikiran kita bagaimana dan akhirnya niat kita salah. Nah, maka setiap kita memulai pelajaran dianjurkan kita membaca doa sekaligus membaca niat. Nah, dalam hal niat ini banyak sekali orang yang teledor. Banyak sekali orang yang teledor. Bentuknya amal akhirat boleh jadi itu nantinya dunia, dan juga amal dunia boleh jadi nanti menjadi amal akhirat. Apa penyebabnya? Ya, niat. Jadi tergantung niat. Ketika orang melakukan sesuatu yang sifatnya jaiz, yang sifatnya dibolehkan. Nah, dibolehkan itu kan ketika kita melakukan sesuatu hal yang dibolehkan dalam agama atau jaiz, itu tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Seperti kita makan, hukumnya boleh, tidak pahala dan juga tidak dosa bagi orang yang tidak niat apa-apa. Ketika orang yang makan itu punya niat, misalnya untuk menguatkan badan, dan badan itu diarahkan kepada hal-hal yang baik, atau badan yang sehat itu digunakan untuk amal ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, maka sangat berpahala. Nah, ketika orang salah niat, misalnya dia makan, tetapi nanti setelah dia makan badan kuat, dan badan kuat, badan sehat itu digunakannya untuk hal-hal yang tidak baik yang dilarang dalam agama, dapat dosa. Nah, gitu. Ya, itu tergantung dengan niat. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi husni niyyati min amal akhirah. Betapa banyak orang-orang yang melakukan amal dunia. Banyak sekali orang yang melakukan amal dunia. Amal dunia itu menjadi amal akhirat. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bismillah, dengan sebab bagus niatnya. Jadi amal dunia bisa menjadi amal akhirat dengan sebab niat. Kemudian sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal akhirah summa yasiru min amal dunya bi surati niyyah bisu'in niyyah. Betapa banyak orang yang melakukan amal yang mana amal itu seperti amal akhirat, tetapi karena niatnya yang tidak baik,
maka amal itu berubah menjadi amal dunia. Amal dunia berarti tidak mendapatkan apa-apa, bahkan boleh jadi mendapat dosa. Gitu. Contohnya, dia sholat, tapi sholatnya dengan niat apa? Bukan niat lillahi ta'ala, tetapi karena riya, ujub dan sebagainya. Nah, itu tidak mendapat apa-apa, bahkan mendapat dosa. Maka kalau kita melihat hadis ini sangat penting dan wajib kita memperbaharui niat, atau dalam arti kata kita mesti tahu bagaimana ilmunya niat. Ini saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, dan kalau ada manfaatnya pengajian kita ini mohon di subscribe dan di komen. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.